السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. الحمد لله, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Karena kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan fisik kita untuk datang ke tempat ini, tidak mungkin kita akan bisa datang. Maka ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Muadz untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang setiap salam di penghujung salatnya, sebelum ia salam, untuk meminta kepada Allah beberapa perkara. Di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya adalah, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu dan senantiasa bersyukur kepadamu dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Semoga datangnya kita ke tempat ini merupakan salah satu bentuk ingat kita kepada Allah dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salah satu ibadah kita yang baik yang kita harapkan kebaikannya di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Hadits Jibril, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada rukun yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah. Dan kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat ini dari nur. Kemudian malaikat-malaikat ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas yang mulia. Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada para nabi dan kepada para rasul. Kemudian Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Israfil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Kemudian ada juga malakul maut
yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Kemudian kita juga mengatakan orang-orang Yahudi mereka memusuhi siapa? Jibril. Apa alasannya? Ya, mereka musuh Jibril karena Jibril ini selalu datang membawa apa? Peperangan dan angin dan kejelekan-kejelekan. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikian juga ada sekelompok, ada golongan juga yang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim juga memusuhi Jibril. Siapa itu? Orang-orang Rafidah. Ya, kenapa mereka membenci Jibril? Karena mereka mengatakan bahwa seharusnya risalah itu turun kepada siapa? Kepada Ali, namun ternyata Jibril berkhianat, kemudian dia turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan khanal amin, khanal amin. Kan ini sangat bertentangan. Bagaimana dia amin, dikatakan dia amin tapi dia berkhianat? Kan enggak cocok ini. Baik, sampai di sana yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Oh iya, ada juga di antara orang-orang musyrikin yang menisbatkan malaikat-malaikat ini adalah apa? Putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Thumma qala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Orang-orang musyrikin ini mengatakan bagi Allah, mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka tidak sukai, yaitu perempuan, wanita. Mereka tidak senang mendapatkan anak perempuan. Bahkan kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia marah. Kenapa dia melahirkan anak perempuan? Seolah-olah ini keinginannya dia. Padahal itu semua adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia sembunyi dari kaumnya, malu dia dilihat sama orang. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya melahirkan anak perempuan. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Kalau dia biarkan dia hidup, dia akan tetap merasa malu, atau dia akan apa? Kuburkan dia secara hidup-hidup. Ya. Demikian orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat, kemudian apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah tatkala al-mau'udah, anak-anak perempuan yang dikuburkan secara hidup-hidup. Ya, su'ilat, ditanya tentangnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Apa salahnya sehingga dia dibunuh? Ya, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikannya perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afi. Ya, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dan banyak di antara kaum muslimin sekarang yang tidak berani punya anak banyak-banyak. Ya, cukup sudah 2. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apa alasannya? Rezeki sulit sekarang ini, pencarian sulit sekarang ini. La ilaha illallah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab lebih bagus dari mereka. Kalau orang jahiliyah dahulu karena malu punya anak perempuan, bukan karena rezeki. Ya, mereka tahu Allah yang beri rezeki. Ya, namun orang sekarang enggak berani punya anak banyak-banyak, lebih dari 2. Karena ya sekat pemetak katanya. La haula wala quwata illa billah, seolah-olah dia yang memberi rezeki.
Ya, orang ini ayo ikhwah rububiyahnya rusak, tauhid rububiyahnya rusak. Abu Jahal, Abu Lahab tidak rusak tauhid rububiyahnya, yakin dia rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kembali lagi ayo ikhwah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dan mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak sukai, yaitu anak perempuan. Mereka mengatakan anak perempuan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan lidah mereka mengucapkan dengan bohong, secara bohong, dengan ucapan-ucapan yang bohong bahwa kebaikan-kebaikan itu untuk mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu, la jarama anna lahumun nar. Tidak diragukan lagi bahwa untuk mereka itu adalah api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala dia tidak punya anak. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Mereka mengatakan bahwa bagi Allah anak perempuan. Malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata mereka. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Astafal banati 'alal banin, ma lakum kaifa tahkumun, afala tadhakkarun?" Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan yang perempuan atas yang laki-laki? Dua-duanya sama ya ikhwah. Ya, bisa jadi anak-anak perempuan ini lebih baik, lebih berbakti kepada kedua orang tuanya daripada anak laki-laki. Ma lakum kaifa tahkumun? Ya, bagaimana cara kalian mengambil keputusan ini? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Lalu Syekh mengatakan, fa idza kuntum la tardawna al-banat li anfusikum wa takrahunahunna fa kaifa tansibunahunna ila Allah azza wa jalla? Kalau kalian tidak suka mendapat anak perempuan, lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa anak-anak perempuan ini kalian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memiliki anak perempuan. Kalian sendiri tidak mau punya anak perempuan, tapi kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak perempuan. Masa ya, yang kalian tidak suka itu kalian sandarkan kepada Allah, kalian peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Faham maksudnya ya ikhwah? Jelas apa belum jelas? Baik. Fakaifa tansibunahunna ila Allah azza wa jalla? Lalu bagaimana kalian menisbatkan anak perempuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian sendiri tidak mau punya anak perempuan, tidak suka punya anak perempuan? Lalu yang kalian tidak suka itu kalian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a anna Allah lam yattakhidh waladan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Walakin hadza min babir radd 'alaihim. Jadi Allah di sini bermaksud untuk membantah mereka. Wa bayani fasadi qaulihim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa ucapan mereka itu adalah ucapan yang sangat buruk. Kama anna an-nasara yaqulun al-masih ibnullah. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Ya, orang Yahudi apa kata mereka? Siapa anak Allah itu kalau orang Yahudi? Uzair. Ya. Fanasabu lillahi al-ibn. Orang Yahudi menisbatkan kepada Allah anak laki-laki. Orang musyrikin menisbatkan kepada Allah anak apa? Anak perempuan. Wal musyrikuna nasabu lahul banat. Wallahu azza wa jal lam yattakhidh sahibatan wala walada. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri dan tidak punya anak. Lianna al-walad juz'un min al-walid wa syabihun bil walid. Karena anak itu adalah bagian dari bapak dan dia mirip dengan bapaknya. Wallahu azza wa jal laisa lahu syarikun wala syabih. Sementara Allah Subhanahu wa taala dia tidak memiliki syarik, tidak memiliki sekutu.
wala syabih, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifat-sifatnya dia sama, namun pada hakikatnya dia apa? Berbeda. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, apabila kita menyebutkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat, ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Ya, dia punya tangan, dia punya kaki, dia marah, dia heran, dia tertawa, namun tidak sama dengan herannya, tertawanya makhluk-makhluknya. Makhluk mempunyai sifat yang layak dengan kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang layak dengan kebesarannya. Ya, kalau makhluk sama makhluk saja dia berbeda, apalagi makhluk dengan Al-Khaliq. Ya, di sorga ada anggur, ada apel, ada korma, ada sungai. Apakah sama anggur dan apel yang ada di sorga dengan yang ada di dunia? Tidak sama, padahal dua-duanya makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa huwal ghaniyyu subhanahu laisa bihajatin ilal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ghani, maha kaya. Dia tidak butuh kepada anak. Innama hadza fil bashar. Yang butuh kepada istri, butuh kepada anak itu adalah apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Wal makhluqat hiya allati bihajatin ila al aulad. Makhluk-makhluk mereka lah yang butuh kepada anak, butuh kepada istri. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kemudian rukun yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutubil munazzalah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanu'minu bi anna Allah anzala kutuban ala rusulih. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Ya. Wa hiya min kalamihi wa wahyih. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini adalah firman-firman Allah. Ya, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semuanya adalah kalamullah. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kitab-kitab ini tidak ada yang Allah berjanji untuk menjaganya kecuali apa? Kecuali Al-Quran. Ya, Musa alaihissalam begitu meninggal dunia mereka rubah. Isa alaihissalam begitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka rubah. Ya, Al-Quran tidak bisa dirubah. Satu huruf saja dirubah, semua orang seluruh dunia akan tahu bahwa ini salah. Ya, setiap hari ribuan kaum muslimin yang apa? Yang mengkhatamkan Al-Quran. Ya, tidak ada yang seperti ini ya ikhwah di kitab-kitab yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang akan menjaganya, dijaga oleh Allah. Kitab-kitab yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji untuk menjaganya. Sehingga begitu meninggal nabi-nabi itu, kitab mereka langsung dipalsukan oleh pengikut-pengikutnya. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuh. Di dalam kitab-kitab itu terdapat syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Anzalaha ala rusulih. Allah menurunkan kitab-kitab ini kepada rasul-rasulnya liajli bayanil haq wan nahyi 'anil batil, untuk menerangkan yang hak dan melarang dari kebatilan-kebatilan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian
agar kita bisa terus menerus hidup, tetap hidup. Ada makanan Allah ciptakan, minuman dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian supaya teratur hidup kita, tidak ada saling menzalimi, tidak ada yang saling membunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kitab. Kemudian agar kita faham kitab ini, tidak salah memahami isi kitab ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita apa? Rasul untuk menjelaskan kepada kita isi kitab ini. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, kitab diturunkan oleh Allah, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita isi kitab ini. Lalu ada orang yang buat cara-cara baru, kan ini kurang ajar sekali namanya ini. Ya, kalau setiap orang boleh membuat cara-cara baru di dalam agama ini, maka untuk apa Allah turunkan kepada kita kitab? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Rasul? Ya. Nah, supaya jangan kita beribadah semau-maunya, maka diturunkanlah Al-Qur'an, diutuslah kepada kita Rasul. Namun meskipun demikian ya ayyuhal ikhwah, ada orang-orang tidak puas dengan apa? Tidak mencukupi diri dengan Al-Qur'an, tidak mencukupi diri dengan keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuat cara-cara baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam akidah, ibadah, akhlak dan yang lain-lainnya. Kemudian anzalaha ala rusulih wa li ajli hidayatin nas. Dan Al-Qur'an ini untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ya. Ikhwani fid din azzakumullah, kita butuh petunjuk setiap saat. Lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kalau kita jauh dari Al-Quran ini, pasti kita akan tersesat. Ini petunjuk. Ya. Dan kita butuh petunjuk ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita jauhkan Al-Quran ini dari kehidupan kita sehari-hari, maka pasti kita akan apa? Tersesat. Ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasara, mereka jauhkan kitab ini, kitab mereka dari kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka tersesat. Mereka rubah semau-maunya. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, bacalah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Ya. Seringkali kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Ya. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus. Ya. Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran itu orang-orang yang memiliki akal. Yang memiliki akal, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa anzalna ilaikal kitab wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah." Ya, dan kami turunkan kepadamu kitab tibyanan likulli syai'. Di dalamnya terdapat keterangan bagi segala sesuatu. Ya. Itu artinya tidak ada alasan bagi seseorang nanti untuk salah beribadah, salah berakidah, salah berakhlak. Kenapa? Karena sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jadi kalau nanti ada seseorang ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu begini?" Dia akan mengatakan, "Oh ya Allah, saya tidak tahu." Masya Allah, bagaimana kamu tidak tahu? Sementara sudah aku jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabiku. Kamu saja yang malas tidak mau membaca. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Quran ini tibyanan likulli syai' wa huda. Ya, dan petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmah Al-Quran. Ya, la ilaha illallah. Apa lagi yang kita inginkan ayo ikhwah? Petunjuk. Kalau kita mendapatkan petunjuk, maka semua yang kita ucapkan itu benar,
yang kita dengar itu benar, yang kita lihat itu benar, karena dapat petunjuk. Warahmah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, maka kita akan mendapatkan apa? Rahmah, karena semua yang kita kerjakan berdasarkan petunjuk. Kalau sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan petunjuk, maka itu pasti dia benar. Ya, kalau dia benar-benar perbuatannya, maka dia akan mendapatkan rahmah. Namun subhanallah ayyuhal ikhwah, ya, masing-masing kita semua insya Allah yang ada di sini pasti di rumahnya ada Quran, namun hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Ya, untuk berkat katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kapan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kapan kita akan menjadi kaum yang kuat, yang jaya, yang mulia kalau sudah Al-Quran kita jauhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Wahia kutubun kathiratun la ya'lamuha illallah. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini banyak. Tidak ada orang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Walladhi sammallahu minha, adapun yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kita nama-namanya, ada beberapa di antaranya. Di antaranya adalah At-Taurat, kemudian Az-Zabur, kemudian Al-Injil, kemudian Al-Quran, kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Fanu'minu bil kutub ma sammallahu minha wa ma lam yusammi. Jadi semua kitab-kitab yang Allah beritahu kita namanya, kita wajib beriman. Dan kita juga beriman bahwa ada kitab-kitab yang Allah belum beritahu kita namanya. Allah tidak beritahu kita namanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita nama-nama sebagian daripada nabi dan rasul. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kita nama-nama mereka. Namun kita wajib beriman kepada nabi dan rasul yang Allah beritahu kita nama-nama mereka, dan juga kita beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kita nama-nama mereka. Kemudian akhwani fi din azakumullah, wa a'zamuha Al-Quran, dan kitab yang paling baik, yang paling mulia adalah Al-Quran. Ya, karena semua kitab itu khusus untuk apa? Untuk kaumnya saja. Ya. At-Taurat untuk Bani Israel, begitu juga Al-Injil, begitu juga Az-Zabur, ya, untuk kaum tertentu. Adapun Al-Quran ini untuk semua manusia. Ya, bahkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga jin wajib beriman kepada Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Semua nabi memiliki mukjizah. Ya, Musa alaihissalam mukjizahnya tongkatnya bisa menjadi apa? Ular. Begitu juga Isa alaihissalam, mukjizahnya adalah yubri'ul akmah wal abras. Ya, dia bisa menyembuhkan anak yang lahir dalam keadaan buta atau lahir dalam keadaan penyakit albino, semua bisa disembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang mati juga. Ya. Dan ini tidak bisa disembuhkan. Ya. Dokter mana bisa menghidupkan orang yang mati? Karena di zaman Isa alaihissalam orang gemar dengan apa? Ilmu kedokteran. Ya. Di zaman Musa alaihissalam orang gemar dengan ilmu sihir. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan Musa alaihissalam tongkat yang bisa apa? Menjadi ular, tapi bukan ular jadi-jadian. Ular sungguh-sungguhan. Ya, buktinya begitu tukang sihir melempar tali mereka, kayu-kayu mereka dilempar, langsung dia menjadi ular. Tapi ular apa? Ular jadi-jadian. Musa alaihissalam melempar tongkatnya, kemudian jadi ular dia. Tapi bukan ular jadi-jadian, ular sungguhan. Sehingga ularnya Musa alaihissalam memakan ular-ular apa? Tukang sihir. Terkejut akhirnya tukang sihir itu. Wah, ini bukan sihir ini. Ya, mereka akhirnya apa? Beriman kepada Musa alaihissalam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa mukjizahnya? Mukjizahnya Al-Quran.
Ya, ini mukjizahnya yang baqiyah, yang abadi sampai hari kiamat nanti, sampai saatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tantang jin dan manusia, silahkan kalian saling tolong menolong. Ya, jin dan manusia bikin seperti Al-Qur'an. Enggak bisa mereka. Kalau kalian enggak bisa, bikin 10 surah saja. Ya, jin dan manusia enggak bisa juga. Ya, diturunkan lagi tantangannya. Kalau enggak bisa 10 surah, 1 surah saja bikin. Enggak bisa juga. Ya, bayangkan ayo ikhwah, orang Arab itu ahli fasahah. Orang yang sangat fasih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Al-Qur'an karena mereka fasih. Ya. Al-Qur'an ini mengalahkan kefasihan mereka semua. Bahkan jin-jin yang fasih itu pun ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata mereka yang fasih ini tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kok sekarang ada orang yang katanya bisa bikin Al-Qur'an? Apa namanya ini kelompok Ahmadiyah. Punya Quran namanya apa? Punya tazkirah. Sama persis seperti Musailamatul Kadzdzab. Ya, Musailamatul Kadzdzab katanya saya punya wahyu turun kepada saya juga. Ya, kalau Muhammad dia punya suratul Fil, saya juga punya surah namanya suratul Difda, surah kodok katanya. Ya, enggak mau kalah dia. Ya. Lalu coba dengarkan kepada kami surah kodokmu itu. Ya, dia mengatakan ya Difda'u diqqi ma tunaqqin lal ma'a tukaddirin wala syaraba tamna'in. Ini diketawakan sama orang Arab. Ya. Namun karena apa? Fanatik kesukuannya itu, semua orang di sukunya itu mengikutinya. Mereka mengatakan apa? Demi Allah, saya tahu kamu itu bohong. Tapi karena kita semua dari Bani Hanifah, maka saya ikuti kamu. Ya, saya membenarkan kamu dan mengatakan Muhammad itu bohong. Padahal saya tahu kamu itu bohong. Demi Allah saya tahu kamu bohong. Ya, bukan begini kitab yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fi din azakumullah, orang-orang Quraisy mereka memerangi Al-Quran. Mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Walghaw, bikin kegaduhan supaya mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Ya. Namun apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya ya ikhwah. Ngapain dia Abu Jahal? Hah? Kapan itu? Ditunggu di malam hari. Orang sudah tidur karena dia malu. Ya, keluar dia malam-malam setelah dia apa? Tidur orang-orang di kota Mekah ini. Ya, kan dulu apa namanya? Penduduknya sedikit. Jadi gampang kita mengetahui orang-orang sudah tidur semua atau tidak. Keluar dia. Didengar karena Rasulullah SAW biasanya bangun tengah malam kemudian dia sholat malam. Begitu dia selesai menjelang subuh pulang, bertemu dengan siapa? Dengan 2 orang. Hampir dia tabrakan di tengah jalan. Kan dulu kan gak ada balon. Hampir tabrakan dengan Abu Sufyan dan Akhras bin Syuraik. Ngapain kalian ini? Kenapa kamu? Kamu juga kenapa ini? Ya saya dari rumahnya Muhammad. Saya juga begitu dari rumah Muhammad. Lalu mereka berjanji. Malam itu juga berjanji. Ini sudah yang terakhir kali. Besok kita tidak akan kesini lagi. Besoknya rindu lagi. Orang kafir ini ayo ikhwah. Rindu lagi. Akhirnya enggak tahan Abu Jahal keluar lagi. Ya, keluar lagi mendengarkan Al-Qur'an diam-diam. Begitu menjelang subuh dia pulang, bertemu lagi dengan 2 orang itu. Yuk, kenapa kalian ini? Kamu juga kenapa? Saya mendengar Muhammad. Ya sudah ini terakhir kali ini. Berjanji lagi diulangi. Ya, lihat ayo ikhwah. Maksudnya demikian tertariknya orang-orang kafir padahal mereka ini memusuhi Al-Quran. Ya, namun mereka tidak tahan untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Begitu juga orang-orang kafir yang ada di Amerika, yang ada di Eropa,
Berapa di antara mereka yang masuk Islam gara-gara Al-Quran ini? Namun orang Islam sendiri tidak membaca Quran. Ya, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran. Berhaji sudah 10 kali, baca Al-Quran nggak bisa. Kalau umrah jangan tanya berapa kali dia umrah. Setiap dia sumpah dia pergi umrah. Ya, suruh jadi imam ngalor ngidul. Al-Fatihah saja tidak beres Al-Fatihahnya. Ya, lalu bagaimana dengan surah-surah yang lain? La ilaha illallah. Sampai seperti ini kita sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan seperti ini ya. Ya. Kita sendiri yang menjauhkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita baca sedikit tentang bagaimana orang-orang Quraisy yang memusuhi Al-Quran, ya, namun mereka sangat hati mereka tersentuh dengan Al-Quran meskipun mereka memusuhi Al-Quran. Ini dikatakan qala al-Baihaqi 'an al-Hakim 'an al-Asam 'an Ahmad ibn Abdul Jabbar 'an Yunus 'an Muhammad bin Ishaq حدثني يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم عن محمد بن كعب. Jadi dia akan meriwayatkan kita, menceritakan kepada kita tentang Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini dia adalah seorang pembesar Quraisy. Ya, dan dia adalah orang tertua dan orang yang dituakan, dan dia adalah orang yang sayyidan, orang terkemuka, dan dia adalah orang yang halim, yang bijaksana. Utbah ini mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, wahai Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuh. Bagaimana menurut kalian saya akan pergi ke Muhammad dan saya akan berbicara dengannya. Wa a'ridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha. Saya akan tawarkan kepadanya beberapa tawaran, semoga dia menerima salah satu tawaran ini. Fanu'tihi ayyuha sya' wa yakuffu 'anna dzalik. Ya. Mana saja tawaran yang dia inginkan kita usahakan agar kita berikan dia tawarannya itu, namun dia berhenti berdakwah. Jangan lagi dia mengajak kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, jangan lagi dia mencaci maki patung-patung kita ini. Wa dzalika hina aslama Hamzah wa ra'au ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidun. Peristiwa ini setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana pernah kita sampaikan di kajian sejarah dahulu, dia adalah orang yang sangat pemberani, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu kuat dengan masuknya dua orang yang sangat pemberani di zaman itu. Siapa itu? Hamzah dan siapa? Umar ibn al-Khattab. Jadi karena dua orang ini masuk Islam, kaum muslimin bertambah. Ini menjadikan orang-orang musyrikin ini khawatir. Sama seperti sunnah ini, begitu menyebar sunnah ini, ada orang-orang yang sakit jantung. Siapa itu? Ahlul bidah ini sakit jantung dia. Kurang murid-muridnya. Kemudian faqalu, mereka mengatakan, bala ya Abul Walid, qum ilaihi fakallimhu. Ya, pergilah di sana Abul Walid. Ya, Utbah ini kunyahnya adalah Abul Walid. Ya, pergilah sana Abul Walid, kemudian ajak Muhammad itu berbicara. Faqama ilaihi hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu didatangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di dekatnya. Lalu dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai anakku, anak saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta min as-sitati fil ashirah. Kamu ini adalah salah seorang dari anak dari salah seorang yang sangat terkemuka di sini, sangat terkenal.
Bapaknya siapa? Abdullah. Kemudian papunya siapa? Abdul Muttalib. Siapa di bangsa Arab ini yang tidak mengenal Abdul Muttalib? Ya, cucunya Ismail. Kalau bangsa kita ini bangsawan yang paling tinggi ini, cucunya Ismail. Ya. Wal makan fin nasab, dan engkau adalah nasabmu sangat baik. Engkau ini adalah cucunya Ismail. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim, dan engkau ini datang kepada kaummu membawa sesuatu yang sangat-sangat besar. Engkau ingin merubah agama mereka sekarang ini. Ya, farraqta bihi jama'atahum. Gara-gara dakwahmu ini akhirnya orang Quraisy ini pecah belah. Kemudian wasaffahta bihi ahlamahum, dan kamu mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang bodoh, menyembah patung. Ya, wa'ibta bihi alihatahum wa dinahum, dan engkau mencela Tuhan yang mereka sembah, agama yang mereka anut engkau cela. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim, dan engkau mengatakan nenek moyang mereka semua itu adalah orang kafir. Persis seperti apa sekarang ini tuduhan-tuduhan ini terhadap apa? Dakwah sunnah ini. Fasma' minni hatta a'rid 'alaika umuran tanzur fiha. Begini nak, saya ingin menyampaikan, menawarkan beberapa hal kepadamu. Pikirkan baik-baik apa yang saya akan tawarkan kepadamu ini. Kemudian dia mengatakan, fala'allaka taqbal minha ba'daha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Walid, asma'. Ya, silahkan, saya akan dengar apa yang engkau tawarkan kepada saya. Faqal, ya ibna akhi, wahai anakku, in kunta innama turidu bihi bima ji'ta bihi min hadzal amri mala. Kalau engkau ini berdakwah tujuanmu untuk mendapatkan harta, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana mala. Kami akan mengumpulkan untukmu harta sehingga engkau akan menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Dan ini tawaran yang menggiurkan ini. Wa in kunta turidu bihi syarafan, dan jika engkau berdakwah tujuanmu adalah untuk menjadi orang yang terhormat, sawwadnaka alaina, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Ya, yang penting jangan berdakwah. Ya. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan tarahu, namun kalau dakwah ini kamu ada jin yang datang kepadamu kemudian membisikkan sesuatu kepadamu lalu engkau sampaikan kepada kami, ya, la tastati'u raddahu an nafsika talabna laka tib, dan engkau tidak bisa menolak jin itu, maka kami akan mencarikan untukmu dukun yang paling hebat untuk mengusir jin ini darimu. Ya, maksudnya dakwah ini jin yang menyampaikan kepadamu ini. Kemudian wabadalna fihi amwalana hatta nubarri'aka minhu, sampai engkau sehat kami akan obati engkau, mendatangkan dukun-dukun yang hebat sampai engkau sehat. Kemudian fa innahu rubbama ghalaba at-tabi'u 'ala ar-rajul, karena terkadang orang itu bisa dikuasai oleh jinnya sehingga dia mengucapkan hal-hal yang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini sering terjadi kalau orang kerasukan itu. Atau kama qala lahu hatta idza faragha Utbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' ilaihi, sampai dia selesai bicaranya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dengan baik. Lalu Nabi mengatakan, afaraqta ya Abul Walid, sudah selesaikah tawaran-tawaranmu itu Abul Walid? Qala na'am, ya. Kalau gitu, kalau sudah selesai engkau berbicara, fasma' minni, sekarang engkau dengarkan saya. Qala af'al, Abul Walid ini mengatakan, ya, saya akan dengarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim,
kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Dibacakan surat Fussilat kepada Al-Walid ini. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, falamma sami'a biha Utbah ansata laha. Begitu Utbah mendengar bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diperhatikan dengan saksama. Ya, wa alqa bi yadayhi khalfahu atau khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihima. Lalu dia kayak nyandar dengan kedua tangannya mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajdah fasajadaha. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada sajdahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asami'ta ya Abul Walid?" Sudahkah engkau mendengar? Apakah engkau mendengar apa yang aku sampaikan kepadamu? Dia mengatakan, qala sami'at. Ya, sudah saya dengar. Qala fa anta wa dhak. Terserah engkau sekarang. Ya, apa yang engkau akan lakukan, lakukanlah. Karena di sana ada ancaman-ancaman. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling tidak mau patuh kepadamu, maka katakanlah sesungguhnya aku telah mengingatkan kalian, sa'iqah akan turun kepada kalian. Ya, seperti faqad anzartukum sa'iqat mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku telah ingatkan kepada kalian azab yang akan menimpa kalian sebagaimana azab yang menimpakan kepada kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ya. Lalu thumma qama Utbah ila ashabih. Lalu setelah dia mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangunlah dia menemui sahabat teman-temannya. Lalu faqala ba'dhum li ba'din. Begitu mereka melihat Al-Walid ini, Utbah ini datang, mereka mengatakan, nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahab. Demi Allah, wajahnya sudah berubah ini. Jangan-jangan diseher dia sama Muhammad ini. Iya ya ikhwah, dahulu orang-orang bid'ah itu jangan sekali-kali kalian ini kelawatan. Diseher kalian nanti. Jangan duduk sama orang-orang Wahabi. Diseher kalian nanti. Antum ini semua diseher semua ini. Gak tahu siapa yang nyeher antum ini semua. Ya, falamma jalasu ilaihi, begitu dia datang Al-Walid ini, langsung mereka mengatakan, ma wara'aka ya Abul Walid? Bagaimana Abul Walid? Ada yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Lalu apa kata Al-Walid ini? Wara'i anni wallahi qad sami'tu qawlan. Yang terjadi, aku mendengarkan suatu ucapan, ma sami'tu mithlahu qat, tidak pernah aku mendengar ucapan seperti itu sama sekali. Wallahi ma huwa bisyair, demi Allah yang disampaikan kepada saya itu bukan syair, bukan syair. Wala kihanah, bukan juga ucapan-ucapan dukun itu yang disampaikan oleh Muhammad kepada saya. Ya, kemudian ya ma'syar Quraisy, dia mengatakan Al-Walid ini, wahai Quraisy, ati'uni waj'alu habi. Dengarkanlah omongan saya dan saya sanggup bertanggung jawab atas ucapan saya ini. Ya. Apa itu? Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi wa'taziluh. Biarkan dia Muhammad itu berdakwah, jangan kalian mengganggunya. Berubah dia. Ya, sekali mendengarkan surat Fussilat itu pun belum semuanya. Ya. Padahal dia dari sangat memusuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu dia mendengarkan Al-Quran ini, langsung dia berubah. Dia mengatakan, khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi wa'taziluh. Biarkan dia berdakwah, jangan diganggu dia. Fa wallahi la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu naba. Demi Allah, ya, Muhammad ini akan menjadi besar. Ya. Dan apa yang dia sampaikan kepadaku itu akan menyebar ke sana kemari. Menyebar apa enggak sekarang ayo ikhwan? Tersebar sampai ke Lombok. Ya, peristiwa ini 1400 tahun lagi. Seribu berapa tahun ini? Ya, jauh di Mekah peristiwa ini. Semua kita belum lahir ketika peristiwa ini terjadi. Namun alhamdulillah sampai ke Lombok, dan orang Lombok banyak yang hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah orang Lombok dibandingkan orang-orang
di pulau-pulau yang lain lebih bagus lidahnya. Meskipun dia bengkok, gampang diluruskan maksudnya. Kemudian, fa in tusibhul Arab faqad kufitumuh bighairikum. Kalau seandainya ada bangsa Arab, Allah habis waktu ini. Habis waktu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa antum buat begitu? Itu sudah lebih 2 menit.